dikerjakan jika kita sudah melakukan dosa kecil seperti mabuk. Apa pula mabuk dosa kecil? Orang ini mencari gara-gara. Mabuk itu dosa besar. Judi, semua yang disebutkan dalam Quran ada hukumannya, itu kriterianya dosa besar. Innamal khamru, mabuk, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Dosa besar ini deh. Apakah masih ada taubat Pak Ustadz? Allah membuka pintu taubat sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau sudah ke kerongkongan, saking inginnya mabuk, diambillah kopi, diaduk kopi, dituang spiritus, diminum. Bukan mabuk, mati. Spiritus untuk lampu strongkeng. Spiritus dituangkan, mabuk, bukan mabuk, mati kontan. Karena dia kalau sudah lewat 20% orang tak mabuk, tapi mati. 5%, 2% itu mabuk. Tapi kalau sampai lewat, maka sudah jadi racun, poison, maka orang mati dibuatnya. Jadi jangan lagi, segera taubat. Bagaimana cara taubat Pak Ustadz? Mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Setelah itu perbaiki pergaulan. Mudah-mudahan anakku nanti kemanapun kalian belajar, ada di antara anak SMA 8 yang akan lulus ke Harvard University. Ada yang akan dapat beasiswa dari ANU, Australian National University. Ada yang akan lulus di McGill University. Walaupun kalian di Kanada, walaupun kalian di Amerika, di Inggris, tapi hati kalian tetap la ilaha illallah Muhammadur. 4 hari yang lalu di Danau Buatan datanglah 10 orang dari Australia, dari Sydney. Salah satu nama anaknya Ahmed, umurnya 15 tahun, hafal Quran 27 juz. Lamu ambotangango. Di Sydney nya tinggal, di Australia nya tinggal, anaknya apa Quran 25 juz. 27 juz. Awak tinggal di Pekanbaru, Bumi Melayu, Lancang Kuning, juz amma pun hilang-hilang timbul. SMA lain, kalau SMA 8 kecil itu. Kareh bana takbirnya, ragu loh. Misalnya ada yang kena HIV AIDS akibat LGBT. Kenapa mereka rentan kena AIDS? Karena penyebaran AIDS itu disebarkan melalui flash disk yang banyak dipakai ke semua. Asal nampak laptop, cucu. Itulah kena flash disk itu. Flash disk itu kena virusnya gara-gara itu. Kalau dia tidak pindah ke laptop lain, cuman laptop itu aja itu tidak kena. Tapi kalau kena, itulah kena dia virus HIV/AIDS. Dia bertaubat kepada Allah. Namun dia harus menjalani penyakit yang dia idap. Apakah penyakit yang dia idap itu menjadi penggugur dosa atau menjadi azab Pak Ustaz? Kalau dia taubat nasuha, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat maka dia tak ada dosa sama sekali. Mudah-mudahan dia mati husnul khatimah. Kertas yang terakhir. Oh, masih ada di bawah lagi. Kelas X. Oh, 10. Kami dulu sekolah cuma sampai kelas 6. Sekarang bingung saya nanya, kau kelas berapa? Kelas 12. Mak banyak kali. Bagaimana cara menasehati orang LGBT dengan baik? Kau jangan lagi suka sama lubang ciri ya. Lembut dia jangan. Lubang ciri itu najis, itu kotor, itu yang lembut. Kalau yang kerasnya, jangan layu ang suka lubang ciri. Baik.
Apa hukumnya jika kita menyukai lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi yang LGBT? Berawal dari suka wajahnya, suka bajunya, suka lagunya, akhirnya diam melihat dosanya. Paling tidak walaupun kita tidak berkomentar, kita mulai diam melihat gayanya. Suka filmnya. Saya kalau udah dibilang orang ini terindikasi LGBT, tak saya tonton lagi filmnya, tak saya dengar lagi lagunya. Bagus dengar lagu Barakallahu lakuma. Alah, malu pula. Pertanyaan dari kelas 12. Betul ku bilang kan? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Memang kalau orang SMA 8 tuh bertanya, bergizi dia, berkualitas. Ada dalam hadis, sesungguhnya Allah menurunkan setiap permulaan 100 tahun seorang mujaddid yang mengembalikan kegemilangan agamanya. Lantas bagaimana kaitannya dengan perkembangan LGBT yang tengah marak? Apakah LGBT baru akan hilang dan musnah setelah Allah menurunkan mujaddid? Setiap awal 100 tahun, makanya mereka mengatakan mujaddid abad ketiga, abad kedua itu Imam Syafi'i, karena dia meninggalnya 204. Jadi setiap awal-awal mereka mengatakan mujaddid pembaharu itu Imam Al-Ghazali, karena meninggalnya 505. Mereka mengatakan mujaddid itu Imam Ar-Razi, karena meninggalnya 606 di awal-awal itu. Apakah setelah Imam Syafi'i meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Nabi Muhammad meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Ini dunia, besti. Ini bukan sorga. Jadi kalau ada kalian berpikiran, aku menyesal lah hidup zaman sekarang Pak Ustadz. Kenapa lah aku hidup di zaman banyak LGBT, maksiat, dosa, judi online, seks online. Kenapa aku tak hidup di zaman Nabi Muhammad? Kalau orang model kau nih hidup di zaman Nabi Muhammad, mungkin tak ikut Nabi Muhammad, ikut Abu Lahab. Karena setiap zaman itu ada orang baik, ada orang jahat. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Isa, ada Herodes. Jadi nanti kalau ada orang bilang dunia ini sudah rusak, tidak begitu. Dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang ada Kabil, ada Habil, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku, ada kamu. Pas giliran tak baik aku kau bilang, kata dia. Jadi kita tinggal memilih mau jadi laki-laki yang soleh atau jadi LGBT, mau jadi perempuan yang solihah atau menjadi lesbi. Insya Allah semua anak-anakku ini sehat walafiat semua. Anak-anakku yang laki-laki ini semuanya ya Allah selamatkan hati mereka supaya tidak suka kepada penyanyi, pemain bola, pemain film, artis yang ada bibit-bibit LGBT, karena itu akan membawa dia ke sana. Nauzubillah. Doakan kami Pak Ustadz lulus PTN 2023 insya Allah. Semuanya insya Allah sukses PTN-nya, bisa S1, S2, S3, dapat jodoh yang soleh dan solihah, berbakti kepada orang tua, sukses dunia akhirat, membangun bumi lancang kuning. Dan nanti setelah aku mati kalian bisa mengirimkan doa untuk almarhum Ustadz Abdul Somad. Semangat kali orang. Apalagi acara kita haji. Ini yang ganteng ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu yang belum berzakat, setorlah langsung. Ini Ustadz Al-Nob, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Letak pesantren gratisnya Simpang Bingung. Tahu Simpang Bingung? Belok ke kiri arah ke pemakaman Kopit. Nah, sebelum sampai TPU singgah ke YTWU. Kalau udah sampai ke TPU tak usah lagi balik ke YTWU, karena kami tidak menerima hantu.
Ibu-ibu yang punya cincin, punya gelang, punya subang, punya anting, punya gelang kaki, kalau meninggal dunia itu dibawa mati atau tinggal? Tinggal. Akan diambil bapak untuk modal. Aku tak ada menyebut begitu. Kalian aja yang suuzon. Bapak tuh akan buka bisnis usaha baru untuk nikah dengan istri. Yang ibu bawa mati hanyalah wakaf, infak, dan sodakoh. Apa pula somat? Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Habis aja berdoa kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami, pelajar siswa-siswi SMA 8 ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma hfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari pergaulan bebas, jaga mereka dari LGBT ya Allah. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Jadikan bumi Lancang Kuning ini negeri yang aman dan damai. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma jazzil muallimina wal muallimat. Guru-guru kami yang sudah mengajar kami kebaikan, berikanlah mereka balasan ya Allah. Tawil umurahum, panjangkan umur mereka. Wasi' arzaqahum, lapangkan rezeki mereka. Waj'alhum minar rasyidin, bimbing mereka selalu dalam kebenaran ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, wali, murid, semua adik-adik. Banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu adik-adik semua memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Lebih baik minta maaf di dunia daripada di padang mahsyar. Betul? Sedang di padang panjang aja payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sudah wudhu terus makan, wudhunya batal apa tidak? Mana pula makan batalkan wudhu, kecuali makan sambil kentut. Makan tidak membatalkan wudhu. Beli buku judulnya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Saya ulang sekali lagi, Fikih Islam Sulaiman Rasyid, bahasa Indonesia. Syekh Sulaiman Rasyid, orang Lampung, tamat dari Al-Azhar Mesir 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah tamat Al-Azhar Mesir. Jabatan terakhirnya rektor di Lampung, IAIN Lampung. Fikih Islam simple sederhana, supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana makruh, mana membatalkan. Setiap rumah mesti punya buku ini. Ini fikih yang simple, murah, harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Ustaz, apa pahala sholat 2 hari raya? Sholat Idul Fitri, Idul Adha tak perlu dibalas.
Sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak perlu disebutkan dalil-dalilnya, tak perlu dimotivasi. Karena yang tak sembahyang pun sembahyang. Yang perlu dikasih motivasi itu sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isya sama sholat subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh, qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Adapun sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka Nabi memerintahkan perempuan, maaf, cakap yang sedang haid, perempuan yang haid tetap datang keluar rumah, bukan untuk sholat, tapi mendengarkan khutbah. Sholatnya biasa aja, mendengarkan khutbahnya. Dengarkan khutbah. Ini banyak orang sholat id, begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mulailah megang telekung kawan. Kau beli di mana? Di Sukaramai apa di Olimpia? Ustaz, kalau bercadar bagi perempuan wajib apa tidak? Ada namanya Syekh Twigri, tempatnya di Riyadh, Saudi Arabia. Kata dia cadar itu wajib. Syekh Twigri mengatakan cadar wajib. Syekh Albani mengatakan cadar tak wajib. Sesama ulama salafi pun, jangankan yang mazhab Syafi'i, tak sepakat tentang cadar wajib. Adapun ulama-ulama Al-Azhar Mesir mayoritas mengatakan cadar tak wajib. Tapi kalau bercadar bagus. Apalagi anak-anak gadis yang putih, bening, cantik. Kalau minum kopi nampak mengalir. Itu bagus dia bercadar. Kalau sampailah anak gadis cantik tak bercadar di Medan ini, tabrakanlah supir-supir sudaku kocan. Habis. Nah, jadi bagus. Makanya yang bercadar jangan diejek. Kenapa kalau ada orang bercadar diejek? Kenapa kalau ada orang bercadar diolok-olok? Tapi kalau perempuan berrok pendek diam, berarti setan. Yang bercadar bagus, silakan. Yang tak bercadar tak apa-apa. Jangan antara yang bercadar dengan bercadar saling ejek mengejek. Kalau kalian yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang ketawa yang tak bercelana. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga. Selama dia tak keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, maka tak boleh saling caci mencaci, maki memaki. Pandangan dari syariat Islam tentang mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Merdeka kita tidak didikte orang lagi. Dulu kita didikte, ditunjuk-tunjuk kiri oleh Belanda dan Jepang. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang. Hiroshima, Nagasaki dibom oleh Amerika, pontang-panting Jepang balik. Dan kita sekarang sudah merdeka. Masih ada bangsa yang belum merdeka. Palestina masih dijajah Israel, laknatullah alaihi. Uighur masih dijajah. Rohingya masih dijajah. Patani masih dijajah. Septa Melilia masih dijajah. Kita sudah merdeka. Bangsa Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bebas dari penjajah sudah, tapi kita perlu lebih hebat lagi. Bebas mengatur hasil alam kita untuk kita, supaya anak-anak kita tidak lagi memikir ada anak yang bunuh diri karena tidak bayar SPP, malu diejek kawan-kawannya. Padahal mestinya pendidikan gratis, 20% sudah dialokasikan pemerintah. Ada orang yang mesti ngantri hanya untuk mencari pekerjaan sebagai driver transportasi online. Bukan hina pekerjaan ini, halal, baik, tapi tak layak dengan strata pendidikan mereka yang tinggi. Oleh sebab itu maka kita tak boleh merasa puas, tapi bukan ajang untuk caci mencaci, cela mencela. Ini tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan kita merdeka dari kebodohan, merdeka dari uang sekolah yang mahal, merdeka dari tidak ada kesempatan kerja, sehingga tahun ke depan menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mengisi kemerdekaan itu, peringatan 17 Agustus itu
dengan syukur pada Allah, karena kemerdekaan itu rahmat Allah. Ini sekarang banyak orang mensyukuri kemerdekaan, laki dipakainya baju bininya main bola pakai daster. Apa ini? Pejuang kita dulu pontang panting mengusir Belanda, dia pontang panting pakai baju bini. Saya tidak bertanya, saya hanya mohon doa agar anak saya jadi hafiz Quran yang rendah hati, suka bersedekah serta bermanfaat bagi umat. Tidak hanya yang minta request ini, semua anak-anaknya nanti, baik yang sudah lahir maupun belum lahir, maupun yang emaknya belum dapat. Yang lajang-lajang ini, yang berondong-berondong ini, saya doakan nanti semua di akhir majelis semuanya mendapatkan kebaikan insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ringkas saja Pak Ustaz. Saya mohon Ustaz jabarkan tentang Nabi Ibrahim yang walaupun ayahnya kafir, beliau sangat santun terhadap orang tuanya. La illam tantahi Ibrahim, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku menyembah Allah, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati Ibrahim. Ada ayah orang Medan gini. Rasa-rasanya tak ada. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku Ibrahim, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu. Wahjurni maliya, pergi kau dari sini, tinggalkan rumah ini, tinggalkan kampung ini, maliya, untuk waktu yang lama, usah kau balik-balik lagi. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untuk ayah. Astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiya, Allah itu mengabulkan doaku. Kalau Anda berbakti pada orang tua, dibalas Allah mendapat anak yang berbakti juga. Apa balasan Allah terhadap budi baik Ibrahim? Dapatnya 2. Kau buat 1, ku balas 2. Ibrahim dapat balasan 2. Lahirlah Ismail dengan dites Ibrahim. Dibawanya pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Bapak kalau mau ngetes anak bapak sesoleh anak Ibrahim, balik dari sini ambil pisau. Ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manam, aku tengok dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku sembelih lehermu. Fanzur madza tara, what is your opinion oh my son? Gilo ya katanya. Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku menjadi anak yang sabar. Dosa minum khamar boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Dosa sabu-sabu boleh jadi di dunia tak dapat, di akhirat dibalas. Tapi dosa durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Waspada. Syirikkah saya? Dulu saya percaya dengan hal-hal mistis. Contoh, tali hitam dililitkan di tangan, dililitkan di pinggang, bisa menghalau makhluk jahat. Apakah jika saya bertaubat Allah akan mengampuni saya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selain syirik diampunkan Allah. Jadi gimana orang yang pernah syirik Pak Ustadz kalau tak diampunkan Allah? Ini perlu diluruskan pemahaman. Ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari menyembah berhala namanya Naham. Nama berhala ini Naham. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Dibawanya lah susu ke berhala Naham tadi. Naham, kubawakan kau susu kambing pagi ini Naham. Setelah dia berdoa, datang anjing. Datang anjing, diminumnya susu tadi habis. Setelah habis, diangkatnya kaki sebelah, dikencinginya Naham.
Berpikirlah Abu Dzar, sedangkan susu dia pun diminum tak bisa dia menolak. Habis itu kena kencing pula. Ngapain dia aku sembah? Akhirnya dia pun masuk Islam. Nah, pertanyaannya, pernahkah Abu Dzar Al-Ghifari syirik? Pernah. Dia menyembah Naam, bawa sajen susu. Lalu kenapa diterima taubatnya? Tapi katanya orang syirik tak pernah diterima taubatnya. Yang tak diterima taubatnya itu orang yang syirik mati dia dalam keadaan syirik, itu neraka jahanam tempat dia. Itu maknanya. Adapun orang yang pernah syirik, jangankan pakai benang, pakai tali kapal kau ikat, diampunkan Allah. Mandi kau saudaraku, mandi taubat malam ini. Habis itu sembahyang sunat taubat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat sunat taubat. Habis itu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Rabbal baraya. Rabb, Tuhan semesta alam. Astaghfirullah, minta ampun aku ya Allah, minal khataya, dari segala silap salah dan dosaku, maka Allah mengampunimu. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang tobat dari segala dosa sama macam tak berdosa. Syarat tobat 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad kuat tidak akan kembali untuk selamanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk minat tawwabin, orang-orang yang bertobat. Tolong jelaskan hadis tentang larangan banyak bertanya. Innama ahlaka man kana qablakum. Orang di antara kamu binasa kasratu masailihim, karena banyak-banyak tanya. Tapi banyak tanyanya itu bukan mau mencari ilmu. Banyak bertanya karena tak tahu kita kasih tahu. Banyak bertanya untuk ngetes ta'annud namanya. Tak perlu dijawab. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab pertanyaan orang jahil adalah suatu jawaban. Kalau ada orang jahil tanya ngetes diam aja. Lebih baik. Apa jawabannya Pak Ustaz? Diamlah jawaban. Nah, adapun dia bertanya, saya ni orangnya jahil Pak Ustaz, tak pernah dapat pendidikan agama, tolonglah Ustaz jelaskan tentang ini. Maka kita jawab. Tapi kalau bertanya yang tidak-tidak, jangan sakit hati kalau banyak WhatsApp, SMS, pertanyaannya tidak-tidak, yang sudah selalu kita bahas di YouTube. Ditanya juga lagi bolak-balik. Tentang bulan Rajab Pak Ustaz, tentang bulan Rajab Pak Ustaz. Tinggal ketik aja di YouTube tuh Somat Rajab, berserak-serak video bulan Rajab. Tulis Somat Rajab, enter. Banyak, like and share. Ustadz menjamak salat ketika mendaki gunung. Kau tinggal di mana? Pas di kaki gunung. Mendaki boleh tak saya jamak? Kalau naiknya ke atas sampai 89 km, kan yang penting safar, ada safarnya. Safar itu perjalanan 89 km kata kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kalau ada ustaz lain mengatakan tak perlu 89, asal naik angkot jamak. Itu mazhab dia lah. Saya tak berani. Saya pilih yang jumhur ulama. 89 km ke Bangkinang bisa tak? Belum. Ke Duri 125. Suami mengusir saya, mengeluarkan kata-kata cerai 2 kali. Bagaimana itu Pak Ustaz? Kalau satu majlis bisa jatuh talak 3. Apa sebab? 2 cara. Pertama, ku cerai kau talak 100, itu jatuh 3. Atau talak 1 tapi 3 kali. Ku cerai kau, ku cerai kau, ku cerai kau. Macam iklan di TV itu kan ada. Pakailah ini, pakailah ini, pakailah ini. Ku cerai kau, ku cerai kau, ku
cerai kau. Wah, itu jatuh talak 3. Itu bisa. Kalau sudah talak 3, lah lopeh kijang karimbo. Hatta tangkiha zawjan ghairah, tak halal kau rujuk lagi sampai istrimu itu menikah dengan laki-laki lain. Na'udzubillah. Suami saya pinjam uang ke koperasi tempat dia kerja untuk bantu keluarga kandungnya, dan suami saat pinjam uang tidak memberitahu saya. Wajarkah saya marah? Hak ibu 5 aja. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Luar daripada itu, dia mau minjam duit, dia mau nikah lagi, dia mau, itu bukan urusan ibu. Mak, kata ibu nih balik aja kita kata. Ini ustaz ini udah lain kajiannya gitu. Tahu gini bagus tak datang kok malam ini. Tapi belum titik masih koma. Tentu ada adab, tata krama, sopan santun. Karena kalau nanti hutang itu tak terbayar kan ibu terbabit juga kata orang Malaysia. Kita kan ikut. Ini kan perahu ini satu sampan besar. Memangnya kalau ada satu yang melobangi masuk air, dia aja yang tenggelam kan? Tidak, bang. Kita ini rumah tangga berlabuh di tengah samudra. Kalau tenggelam nanti sebelum sampai ke Pulau Harapan, kau cakap jelas saja lah apanya nih. Nah itu, jadi ada sopan santun, ada tata krama. Kalau bahasa Jawanya kulo nuwun. Nah, tapi selama hak ibu tak diganggunya, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bang, kau kasih aku 5, kasih aku makan, kasih aku pakai, kasih aku tempat tinggal, kasih aku pendidikan, kasih aku perhatian. Dari setelah itu terserah kau lah. Buka cabang, bukalah. Nah, karena hukum kompilasi Islam di Indonesia ada namanya, ibu jangan khawatir. Ibu dijaga di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh laki-laki menikah lagi tanpa ada surat izin dari istri pertama. Jangan takut, jangan takut. Tidak ada satupun KUA di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang berani menikahkan tanpa ada surat izin dari istri pertama. Jangan takut. Cuman yang jadi masalah ada nikah siri. Itulah yang saya selalu sampaikan, wahai para perempuan, jangan mau kalian nikah siri. Pertama, kalau kalian nikah siri dengan laki-laki, maka tak punya surat nikah, nanti ditinggalnya kalian tak bisa menggugat ke pengadilan. 2, mati laki kalian itu, kalian tak dapat harta warisan. Iya kalau dia baik, kalau dia tak baik, mau nuntut ke mana? Datang ke istri tuanya. Iya kalau dapat tanah, kok dapat sambal belacan? Sok ke muka awak dia. Habis bongkak ya. Jadi ibu tak usah khawatir. Saya sudah kunci itu. Laki-laki selalu saya sampaikan surat izin, yang perempuan selalu saya sampaikan jangan mau nikah siri. Nah, jadi insya Allah tak ada mau perempuan mau nikah siri sama suami ibu-ibu. Saya yang nyampaikan itu dah. Tenang. Ustadz, ada kawan saya minjam uang ke bank. Dia minjam uang tersebut sebagian kepada saya tanpa mengambil keuntungan pada saya. Apa hukum bagi saya? Apakah termasuk riba kepada saya? Belit-belit ini. Ada kawan saya minjam uang ke bank. Bapak minjam uang ke bank 100 juta. Oke. Dia meminjamkan uang ke saya. Saya kalau minjam uang bapak, saya tak perlu tahu duit itu datang dari mana. Pak, minjam aku duit bapak. Dikasihnya, saya pakai aja, tak perlu saya tanya. Ini bapak jual babi apa? Apa ternak bekicot apa? Dari mana duit ini? Tak perlu. Saya pakai aja. Yang penting nanti saya bayar. Begitu juga ibu jual nasi. Minang Maimbau. Tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, beli nasi 10 bungkus. Ibu tanya, duit kau ini duit dari bank konvensional apa syariah?
tak perlu. Gitu juga bapak jual bangunan, jual besi, jual semen, material. Pak, beli semen juga sah. Tak perlu pak tanya, ini duit kau ini hasil korupsi apa sogok? Karena yang dijual itu barang yang halal. Gitu dia. Karena orang baru hijrah itu kan semangat luar biasa, takut dia. Apa hukum suami cerai istri lewat WhatsApp? Dulu kau nikah pakai WhatsApp ya? Ini nikahnya kayak ku jatuhkan kau talak 1 pakai WhatsApp. Langsung bininya update status, bukan perceraian yang kutangisi, caro nandak lama. Pakai WhatsApp lah pula. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, mengandung unsur 100%, ada 0,1% meragukan, tak bisa jadi dalil. Ad-dalilu idza tamal saqata bihil istidlal. Itu maka tespek tak bisa jadi dalil. Perempuan dicerai suaminya baru bisa menikah lagi setelah habis iddah berapa bulan? 3 bulan. Salasata quru. Kenapa menunggu 3 bulan? Melihat maaf perutnya ada janin apa tidak. Tiba-tiba dipakainya tespek. Negatif. Kalau gitu kosong, berarti bisa nikah? Tak bisa. Kenapa? Karena tespek mengandung unsur 0, sekian persen. Berapa banyak orang yang kata tespek tak hamil, rupanya hamil. Maka kalau mengandung sesuatu kemungkinan, maybe yes, maybe no, tak bisa jadi dalil. Oleh sebab itu maka yang WhatsApp ini bisa jadi orang mengirim, bisa jadi salah kirim, bisa jadi salah ketik, bisa jadi dia mimpi dia. Maaf terkirim. Bang, abang ngirim. Enggak kata. Ini kok ada mimpi abang adik. Bisa. Ustaz, saya sebentar lagi akan menikah. Tapi sekarang mulai muncul rasa bimbang dalam hati saya. Da'ma yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu, cari yang lain. Oh, belum selesai lagi. Apakah calon saya ini baik atau tidak? Memang dulu kami banyak buat dosa, tapi sekarang saya sudah tobat, solat sudah ke masjid. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz jika pilihan saya ini salah? Wasyawirhum fil amr. Musyawarah. Tanya kawan-kawan dia, tanya keluarga dia, tanya kawan-kawan dekat, tanya orang yang amanah. Musyawarah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal pada Allah. 3 langkah ni jangan sampai salah. Musyawarah dulu. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak sia-sia orang yang mau istikharah dan tak akan menyesal orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Bro, aku mau pinang anak bapak tu, apa pendapat? Tak usah lagi. Hancur dah. Kacau kau nanti. Bagus kau dapat yang ini. Kau cari ini yang baik. Amalkan hadis. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Jangan dengar satu pendapat. Boleh jadi orang ini tak suka. Boleh jadi dijelek-jelekkannya itu rupanya dia mau juga sama itu. Jadi kadang kawan-kawan nih banyak yang menikung di simpang. Kenapa gitu? Karena dia Valentino Rossi. Dipotongnya kita. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Bagaimana hukumnya jika saya ingin menikahi seorang akhwat, yang mana akhwat tersebut mantan pacar saya 7 tahun yang lalu, sebelum saya hijrah. Sekarang akhwat itu juga sudah hijrah. Mantaplah. Bagaimana cara yang tepat meminang akhwat itu? Apakah saya harus ta'aruf juga? Kau udah kenal udah. Apa mau kenal lagi? Sedang belum waktu jahiliyah udah kenal. Bisa ta'aruf lagi. Dah tahu dah. Ajaklah kawan-kawan dari Fodamara, dari FSRMM, dari Irma, ajak. Datangi bapaknya, Pak,
Aku mau minang anak bapak kau lah yang selama ini ku cari-cari membawa 7 tahun lalu kan, kata dia. Rupanya bapak itu ingat lagi. Nah, selama 7 tahun tersebut saya tak pernah tahu kabar akhwat tersebut. Sekarang saya ajak menikah, akhwat tersebut menerimanya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. So sweet. Masya Allah. Semua ada saatnya. Ada saatnya jahiliyah, ada saatnya hijrah, dan sekarang kalian dipertemukan lagi. Aku tak pernah mencari kau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Masya Allah. Awak pula yang hanyut jadi. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati, badan, tempat pakaian. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan yang baik. Saudara kami, ayah mertua dari saudara kami, Tuan Maulana Ismail, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, jangan kau tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Ya muyassir kull asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit, fa inna kull asirin alaika yasir, segala yang sulit-sulit menjadi mudah bagimu. Fayassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal afina 'anil nas, jadikan kami orang yang mudah memaafkan orang lain, orang yang mencaci maki kami, menyumpah serapah kami, mengejek kami. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah, mereka berbuat jahat karena mereka tak tahu ya Allah. Allahumma hdi qaumana, Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, berikan kami kebenaran, tunjukkan kami kebenaran, tunjukkan kami mana kawan mana lawan. Fansurna 'alal qaumiz zalimin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma arzuqna imaman 'adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallitu alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran, menjadi para penghafal Al-Quran. Mereka lah yang membisikkan ke telinga kami saat kami sakratul maut nanti, la ilaha illallah, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sedang terbaring sakit. Syifaan ajilan la yughadiru saqaman, sakit hilangkan dari dirinya, sembuh segera sehingga tak lagi kumat untuk selamanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz, bagaimana caranya kita bisa ikhlas menghadapi ujian hidup? Apa yang terjadi maka kau kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ke kamar mandi, ambil air wudu, salat sunat hajat 2 rakaat supaya Allah melapangkan hati. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala, tolong lapangkan hatiku tak sekuat menerima musibah ini. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Serahkan pada Allah. Di sujud terakhir minta tolong aku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar, jangan caci maki Allah. Sabar, jangan tarik-tarik rambut. Sabar, jangan pukul-pukul pipi. Sabar, jangan sobek-sobek kantong. Sabar, jangan menyakiti diri. Sabar dan solat. Solat minta kepada Allah. Allah akan turunkan ketenangan.
Cawannya, cangkirnya engkau yang siapkan, tapi isinya Allah yang akan turunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz suruh saya sholat, hati saya tenang. Suami saya meninggal, saya tak pikirkan lagi. Alhamdulillah, saya tenang. Jadi ibu enggak nangis? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama saya tunggu supaya mati dia. Bagaimana kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan sedang godaan sangat banyak Pak Ustadz? Pulang dari sini cari rumah sakit di Sidoarjo. Ada rumah sakit, datang. Kalau security-nya nanya, mau kemana Pak? Mau melihat semua yang sakit di rumah ini. Dengan melihat orang sakit, kita akan istiqomah. Saya masuk ke rumah sakit, melihat ibu-ibu, bapak-bapak dekat, lalu ditusuk tangannya pakai kabel panjang sebesar ini, keluar darah berbuih, masuk ke dalam mesin cuci darah. Ternyata buah pinggang yang sebesar telur angsa di sini sudah tidak berfungsi. Saya tanya, sebulan berapa kali? Seminggu 2 kali. Berapa lama terbaring? 5 jam Pak Ustadz. Sakitnya jangan diceritakan. Uang yang duit, cuci darah. Oleh sebab itu maka datang syukur kita kepada Allah. Aku masih sehat, berarti Allah suruh aku beribadah. Sering-sering datang ke rumah sakit. Kalau enggak juga berubah, ikuti orang mati, lihat liang lahat, tanah liat baru digali naik ke atas, turun hujan basah, disitulah engkau akan diletakkan, dibaringkan, ditidurkan. Bantalnya tanah yang dikepal bulat-bulat letakkan. Mobil pulang, istri pulang, anak pulang, harta pulang, semua pulang. Tidak ada pakai kain sarung, baju koko, sorban, peci, tinggal semuanya. Kau tinggal di dalam, mereka akan timbun. Apa? Tidak ada selain daripada tahajudmu di tengah malam, tasbih zikirmu, sodakohmu. Itulah yang akan membuat engkau akan istiqomah. Pertama, lihat orang sakit. Kedua, lihat orang mati. Kalau tidak berubah juga, berarti kau sebetulnya sudah lama mati. Bagaimana cara mempersiapkan keluarga yang sakinah bagi orang yang belum menikah? Kamu belum menikah, iya, jaga dirimu dari maksiat. Pertama, maksiat mata. Nggak bisa Pak Ustadz, saya kan jalan, masa merem mulu? Tundukkan pandangan. Kalau ada orang yang pakaiannya nggak betul, lihat dikit-dikit nggak apa-apa. Lihat jalan. Masa bapak-bapak lalu lintas, nggak mungkin nggak lihat jalan. Pakai helm gelap, kalau agak gelap agak sedikit dosanya. Karena kalau kita pakai kacamata hitam, orang putih sama hitam sama bentuknya. Nah, setelah itu, Pak Ustadz, kayak sudah jaga mata tapi makanan, makan daging, makan sup, makan ini, kan libido seksual naik. Banyak-banyak puasa sunat. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Saya sudah puasa Senin, Kamis, tetap bergelora Pak Ustadz. Puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7. Tetap juga Pak Ustadz, tiap hari puasa. Namanya puasa dahar. Tiap hari. Insya Allah kalau kau puasa tiap hari, nafsu ada, tenaga nggak ada. Bro, ada cewek cantik. Wah, nggak kelihatan. Aku udah ngeliat nasi aja udah. Nasi. Itu bagus. Itu hadis Nabi. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang ingin menikah, sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa illam yastati, siapa yang tidak sanggup, faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisaum, maka hendaklah dia puasa. Itu bagus bagi kalian yang lajang-lajang. Nafsu banyak, maka kalian kendalikan dengan main olahraga, futsal. Futsal mahal Pak Ustadz, 1 jam 50.000. Renang, berenang juga mahal Pak Ustadz di kolam renang. Yang gratis, sini kan dekat laut kan? Pergi ke laut, terjun, berenang. Insya Allah kalau sampai ke tengah, bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang sekalian. Olahraga memanah, beli. Saya ada panahan. Kalau dekat kita bisa saya pinjamkan panah. Berkuda, kuda tak ada. Apakah ada yang namanya salah jodoh? Orang yang hidup bersama selama bertahun-tahun lalu cerai, apakah mereka yang dinamakan salah jodoh? Enggak ada salah jodoh. Ada yang bisa dipilih, ada yang tidak. Saya antara ceramah berdiri dengan ceramah duduk, milih atau enggak milih? Milih. Ustadz mau duduk atau berdiri? Saya berdiri. Antara minum dengan enggak minum, milih. Kalau saya mau minum, saya minum. Kalau enggak, enggak. Antara ceramah terus atau berhenti?
Begitu juga dengan jodoh. Kau diberi Allah kuasa antara nikah dengan Khadijah atau dengan Fatimah atau dengan Aisyah. Makanya jangan cepat-cepat. Wasyawirhum fil amri, musyawarah. Ustaz, ini calon saya ada 3 Pak Ustaz. Yang satu orangnya kaya tapi jelek. Yang satu orangnya cantik tapi susah. Yang satu lagi orangnya nggak terlalu cantik, nggak terlalu kaya, tapi orangnya taat. Yang nomor 3 aja. Wasyawirhum fil amr, kau musyawarah. Kalau sudah musyawarah, fa idza azamta, kalau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal pada Allah. Nah, jadi tidak ada salah jodoh. Kau nikah, musyawarah, azam, nikah. Bahwa kemudian tidak sesuai, itu langkahnya. Dia ngelawan saya Pak Ustadz, ternyata orangnya melawan, saya nggak sanggup. Nusyuz, perempuan yang nusyuz jangan langsung dicerai. Ada 5 langkah. Yang pertama, faizuhunna, nasihati dia. Adinda, aku mau menikahimu karena dulu aku lihat engkau solehah. Ternyata casingnya saja, signalnya setan juga. Kau harus berhenti, kau harus sholat. Lawan dia. Apa? Saya nggak takut sama kamu. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau melawan dengan aku, maka sejak hari ini kita pisah tempat tidur. Apa kata dia? Memang itulah yang kutunggu-tunggu. Oh, yang ketiga, wadribuhun, tempelenglah dia. Pas mau ditempeleng, diambilnya kamera, difotonya, langsung diupload. Teganya. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Kekerasan dalam rumah tangga. Bapak ada nempeleng? Enggak ada Pak. Ini fotonya. Loh, Bapak dapat dari mana? Sudah di-share 30. Tempeleng tidak bisa. Karena bisa kekerasan dalam rumah tangga. Bisa ditangkap, pasal-pasalnya jelas. Yang keempat, baba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi. Pihak laki-laki, pihak perempuan duduk bersama. Mediasi gagal, baru yang kelima tolak. Nah, jadi bukan dikit-dikit tolak. Ini laki-laki yang baru nikah, dikit-dikit marah, tolak. Pulang ke rumah nggak ada nasi, cerai. Nggak ada teh manis, cerai. Nggak ada kopi, cerai. Nggak ada tusuk gigi, cerai. Apa ini? Tolaknya bukan 1, langsung tolak 100. Makanya ngaji. Pak Ustadz, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa rindu saya kepada ayah saya yang sudah lama meninggal dunia? 5 cara. Pertama, kirim doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang kedua, kirim tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk almarhum ayahku sampailah tahlil ini. Yang ketiga, baca Quran. Mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, yang paling afdal baca 1 khatam Quran. Kalau nggak sanggup 1 khatam Quran, hatinya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau tidak sanggup hatinya Quran, yang paling dikit Ummul Quran. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tidak sanggup, Inna lillah. Ayahmu yang mencarikan makanan halal, berpetik puluh keringat air mata, patah giginya, merah darahnya menetes, kulitnya melepuh untuk uang sekolahmu, tiba-tiba membacakan Al-Fatihah pun kau tak mau. Oh, keempat, datang ke kuburnya. Datang kuburnya, ziarah kubur, mengingatkan engkau pada mati. Hatimu akan lembut, air matamu akan menetes, dan kau ingat mati. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan curang. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan shopping terlalu banyak, hartamu bazir. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan sia-siakan anak yatim. Yang kelima, datang ke tempat anak yatim, bawa nasi kotak. Assalamualaikum Pak anak yatim. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 500. Keluarkan, saya bawa nasi kotak. Berapa? 10 aja. Betulan nih saya bawa. Gitu. Sampai nggak pahala sedekah? Sampai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini kan sekarang lagi tren nih. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, ummi matat. Emak saya sudah mati, meninggal dunia. Atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, pahalanya sampai nggak untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah, sampai pahalanya. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah paling afdal beri air minum. Karena di Jazirah Arab payah air minum. Sedang air minum aja sampai, apalagi nasi kotak. Bagus sedekah.
fakir miskin. Belikan pakaian ke ibu-ibu jompo, belikan kain sarung untuk bapak-bapak, peci bagus, baju koko. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang menginginkan ta'aruf tapi tak kunjung ada kejelasan? Ikhwan kontaknya bukan pada akhwat. Ini keliru ini. Ikhwan kontaknya bukan ke akhwat, tapi kepada walinya. Kamu walimu, hai akhwat, ada 6. Bapakmu, mbahmu, kakekmu, adikmu, abangmu, abang ayahmu, atau adik ayahmu. 6 orang ini yang dia kontak. Adapun kamu nggak usah terlalu bereaksi. Nanti kalau kamu terlalu bereaksi, dia sangka kamu mau ngejar dia. Kamu pura-pura cuek aja, walaupun hati risau. Nyantai aja. Nanti ketika dia datang, keluargamu nanya, "Nduk, sampean gelem apa ora iki? Kamu mau nggak sama dia?" Kalau anak gadis zaman dulu diam dia. Perempuan yang diam, kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Kalau diam tanda setuju. Itu anak gadis dulu. Zaman sekarang iya aja atau iya banget ya. Apa sebenarnya hakikat bahagia itu? Ada seorang kaya, hartanya banyak, dia naik kereta yang besar, megah dan mewah. Dalam perjalanan dia tengok ke sebelah kanan ada tanaman padi sawah yang menghijau. Lalu dia pandang ada budak-budak kecil membawakan makanan beserta ibunya menuju pondok di tengah sawah. Suami sudah menunggu makanan siang tiba. Apa kata orang kaya dalam kereta? Oh, bahagianya petani. Di tengah perutnya lapar, istri dan anaknya datang. Makanan tiba pada waktunya. Air minum dapat menghilang dahaga. Lapar hilang, rindu pun sirna. Karena istri dan anak ada di sekitar dia. Bahagianya menjadi petani, kata orang kaya dalam kereta. Masa orang kaya berpikir bahwa dia tidak bahagia? Si petani yang bersama anak di pondok tua itu pula memandang orang kaya di atas kereta. Apa kata dia? Betapa bahagianya orang kaya naik kereta, sedangkan aku hanya duduk di pondok yang tua. Maka pada hakikatnya manusia ini dua-duanya tak bahagia. Lalu sebenarnya bahagia itu di mana? Ada seorang anak yang sedang belajar di college, university. Maka dia berkata, alangkah bahagianya kalau saya dapat BA. Selepas dia dapat ijazah BA, lalu dia berkata, aku tak bahagia. Alangkah indahnya bila dapat master. Manakala dia dapat master, dia berkata, oh, betapa bahagianya kalau dapat PhD. Selepas PhD dia berkata, susahnya PhD, belum juga dapat kerja. Selepas dapat kerja dia berkata, alangkah bahagianya kalau menikah. Selepas menikah dia berkata, aku tak bahagia sebab orang selalu tanya, dah punya anak apa belum? Selepas punya anak, dia pula berpikir untuk menikah sekali lagi. Jadi sebenarnya bahagia itu punya siapa? Oleh sebab itu bila kita baca kitab-kitab, maka makna sa'adah, kebahagiaan, orang yang bahagia sa'id, bahagia adalah insyirahus sadr, ketika hati terasa lapang apapun yang datang. Kalaulah pelajar yang mendapatkan BA itu hatinya lapang, tentu dia bahagia. Kalaulah petani yang berada di tempat rumah tua itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Kalaulah orang kaya dengan kereta yang besar itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Itulah mengapa Musa alaihi salam di tengah kesusahan hatinya akan melawan ayah angkat bernama Fir'aun. Dia minta hati yang lapang. Kita semua baca doa itu, Rabbi syrahli, lapangkan dadaku. Itulah mengapa kakinya pecah berdarah, giginya patah, pelipisnya pecah, meneteskan darah, tapi dia tersenyum bahagia kerana hatinya lapang. Allah sudah lapangkan hatinya. Apa kata Allah untuk dia? Alam nashrah laka sadrak. Itu beza Muhammad dengan Musa. Musa meminta, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedang Muhammad tidak meminta, belum meminta, Allah dah bagi pada dia. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bila kau dalam keadaan susah, dua kali Allah ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hati lapang itulah yang membuat Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka tersenyum di dalam penjara. Penanya berjalan perlahan tapi pasti, maka keluarlah tafsir Al-Azhar. Hati yang lapang itu juga membuat Said Qutb tersenyum menghadapi tiang gantungan, walaupun dipenjara oleh Gamal Abdul Nasir, tapi sebelum kematiannya sempat pula menulis tafsir fi zilalil Quran, di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran. Apa kata Said Qutb dalam muqaddimahnya? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang boleh mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Maka bahagia adalah ketika hati terasa lapang. Bila kita nampak raut wajah orang yang tenang cerah, maka ketenangan bukan pada wajahnya. Bila nampak orang melangkahkan kaki dengan tenang penuh wibawa, maka ketenangan bukan pada kakinya. Bila tampak ayunan tangannya tak tergesa-gesa, maka bahagia bukan pada tangannya. Di mana letak bahagia itu? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal, ada sekepal, ada sesuap. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka dia pun ikut menjadi rusak. Yang segumpal itulah yang mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki. Yang segumpal itulah tempat rindu, benci, marah, ridha, ikhlas, fasik, hasad, kufur. Di sanalah bersemayam rindu dan benci. Maka jangan terlampau benci. Habib habibaka haunamma. Kalau kau sayang, sayanglah secukupnya sahaja. Karena boleh jadi hari ini kau sayang, besok berubah menjadi kebencian. Kalau kau benci, bencilah secukupnya sahaja. Boleh jadi esok pagi dia menjadi orang yang tersayang. Berapa banyak puan-puan berkata, siapa itu? Itulah orang yang dulu paling aku benci. Tapi hari ini masih ada juga benci, tapi tak banyak. Oleh sebab itu maka dijaga dia. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Qaf lam ba, qallaba, berbolak-balik. Qallaba, tidak selamanya bahagia. Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa di langit, apa di bumi, milik Allah. Balikkan kepada Allah. Dari Allah, balik kepada Allah. Senang mengucapkannya, payah mengamalkannya, lebih sulit memasukkannya ke dalam hati. Oleh sebab itu maka apa cara supaya hati menjadi lapang?
Yang pertama, iman. Mesti ada iman. Percaya bahawa dia ada walaupun tak tampak oleh mata. Dulu ada seorang filosof, dia berkata bahawa aku percaya dia ada bila boleh tampak oleh mata, disentuh tangan, didengar telinga. Tapi bila tidak dapat ditengok mata, dipandang mata, didengar telinga, disentuh tangan, maka dia tidak ada. Inilah orang-orang yang berfaham wujudiyah. Wujud ada, mikrofon ada, mimbar ada, orang ada, kerana aku boleh menatap dengan mata, mendengar suara dengan telinga, bersapa tangan dengan alat yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mengenal dia bukan kerana rupa. Bahkan bila kita pejam mata nampak berbagai macam rupa, itukah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita pandang tengah malam tampak bermacam warna rupa, itukah dia? Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka dia tidaklah seperti itu. Dia tak dapat dipandang dengan mata. La tudrikuhul absaru, dia tak dapat ditangkap mata. Wa huwa yudrikul absara, dialah yang dapat menatap mata. Jangankan dia, wajah kita pun kita tak boleh melihatnya. Siapa yang boleh melihat wajahnya? Sementara belum dijumpai cermin, belum pandai orang membuat cermin, orang tak tahu bentuk rupa wajahnya bagaimana. Sampai suatu hari dia dalam perjalanan panjang, dia tengok ada pohonan rindang, lalu kemudian dia berteduh di bawah pohon rindang, menghindar dari panas terik matahari. Di bawah pohon rindang ada kolam air, maka saat dia akan mengambil minum dari air kolam, disitulah dia melihat wajahnya. Oh, begitu rupa wajah di dalam air kolam. Ustaz, berdosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online? Mobile Legend. Mohon pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini, Pak Ustaz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya gara ini tak lagi digoda setan, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas. Sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama, memanah. Yang kedua, berkuda. Yang ketiga, berenang. Berkuda, oh kuda mahal, 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah. Berfoto saya, lalu saya buat gambar WA saya, gambar sedang memanah. Dipanggil mereka Somat Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea, anak Jepang latihan memanah, padahal mereka non muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini, habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita panggil memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMA, SD, memanah. Tapi jangan pula guru itu panah. Memang untuk membantu fokus bisa juga. Pasang gambarnya, ini bapak yang kemarin dulu. Jangan bercanda. Pak Ustadz, apa hukumnya istri lebih suka tinggal di rumah orang tuanya? Ini MOU dari awal tak jelas. Adinda, makanya kalian jangan pacaran. Pacaran itu semuanya bohong, bullshit. Adinda, hati-hati jalannya, nanti terpleset ya. Kalau bulan kolor bintang setengah napasku pergi, pret. Selama sebelum menikah itu kalian harus jelas kontraknya. Adinda, kau kan sekolah, iya. Setelah sekolah kau kan tamat S1, iya. Nanti kalau nikah sama aku, kau kerja atau jaga anak? Jangan sampai setelah nikah baru muncul masalah. Nanti setelah nikah, rumah bapakmu besar, rumah aku kecil. Makan di tempat emakmu enak, tempat aku tak enak. Di tempat aku beralaskan koran, makan sehari sekali. Kau mau di sana apa di sini? Jangan indah-indahnya saja.
Karena nikah itu tidak selamanya berkarpet merah dan bunga-bunga, banyak onak dan duri di dalamnya. Betul? Banyak yang ngaku kan? Nama saya, umur saya 74 tahun. Sahkah solat saya dikarenakan saya selalu buang air kecil tak terhingga? Bagaimana solat saya? Namanya sulusul baul. Sulusul matra rantai, baul kencing. Sulusul baul, kencing macam rantai yang tak putus-putus. Itu bisa terjadi pada kita semua. Saat umur kita 40, pertanyaannya, sudah nikah ya? Sudah punya anak ya? Saat 50 mulai bertanya, kau sakit apa? Sakit pinggang, diabetes mellitus, jantung koroner. Cincin kau di mana? Di luar atau dalam? Saat umur 60 mulai kita berkata, kuburnya di mana? Saat 70 mulai bertanya, pakai pampers apa tidak? Nah, itu bisa saja terjadi pada siapa-siapa. Nanti sampai masanya tiba, kalau kita mengalami seperti itu, air kencing menetes tak berhenti, boleh sholat tapi bersyarat. Pertama, mengambil wudhu setelah azan. Kalau sekarang dia berwudhu tak sah. Setelah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergilah ke kamar mandi, bersih-bersih. Setelah itu pakai pampers baru, berwudhu. Setelah berwudhu langsung sholat. Kalau menetes saat sedang sholat, itu sholatnya tetap sah, darurat. Perempuan bisa mengalami itu, namanya istihadah. Batas normal haid 15 hari. Lewat 15 hari istihadah, menetes tak berhenti, sama macam orang sulusul baul. Setelah waktu masuk solat, barulah dia bersih-bersih, pakai pembalut, barulah dia solat. Menetes saat solat, diampunkan Allah. Solat berikutnya ulangi lagi macam yang tadi. Jelas? Memang kalau kena panas ni kadang tak jelas. Dehidrasi, kurang cairan. Apa hukum memegang Quran pakai terjemah tanpa air wudhu? Kalau terjemahnya lebih banyak, kalau tafsirnya lebih banyak dari Al-Qurannya, boleh. Tapi kalau Al-Qurannya lebih banyak, ada tafsir pendek-pendek per kata, tak boleh, karena ayatnya lebih banyak. Apa hukum orang haid mengajar baca Quran? Orang haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tapi boleh bagi dua orang. Yang pertama, yang hafal Quran mengulangi hafalannya, boleh. Tapi hafalannya dalam hati. Makanya kalau ada nanti nampak perempuan diam aja, itu ngulangi hafalan itu. Kalau dia hafal Quran. Tapi kalau tak hafal diam aja, mana kita tahu entah kenapa dia. Yang kedua, kalau dia mengajar guru, ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah, boleh. Tapi bacaannya tak boleh sekali sambung, potong-potong. Innallaha la yastahi ayat riba, boleh. Ibu-ibu guru sedang halangan, silakan mengajar, tapi potong-potong. Apa hukumnya orang tua yang suka membeda-bedakan anak, lebih berpihak kepada anak laki-lakinya, padahal anak laki-lakinya selalu menipu orang tuanya? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Walaupun kepada anak kandung, kalau tak adil akan mewarisi kecemburuan. Abangnya sekolahkan sampai S3, adiknya S cendol pun tak dapat. Saya mu'alaf, alhamdulillah banyak saudara kita mu'alaf di Jambi. Mudah-mudahan makin banyak yang dapat hidayah insyaAllah. Tapi buatkan mu'alaf center. Jangan orang setelah bersyahadat kasih sarung pergi, bersyahadat kasih sarung pergi. Memangnya cukup dengan sarung? Buatkan mu'alaf center. Center itu artinya pusat mu'alaf, bukan center cari durian tuh. Jadi siapa nama di mana, tempat di mana, sekarang kerja di mana, terus ada pertemuan berkala. Buatkan mu'alaf center Jambi, insya Allah. Ayah saya non muslim, ibu saya murtad. Sebelum saya mu'alaf, saya sering diberi kekerasan dalam rumah. Allah mengampunimu saudaraku, Allah memberikan surga Jannatul Naim untukmu saudaraku. Jihad engkau lebih mulia daripada kami. Kami ini Islam karena ayah kami Islam, kau masuk Islam, perjuanganmu luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, salahkah jika saya memutuskan hubungan dengan mereka karena saya merasa tidak aman dan nyaman lagi selaku anak mereka? Kalau kau merasa tidak aman, kau bukan memutuskan silaturahim, tapi menolak mudarat. Tapi kalau bagi yang aman, masuk Islam, emaknya tetap baik, ayahnya tetap baik, kalian tak boleh putuskan tali silaturahim. Dalilnya mana? Asma masuk Islam, tapi tetap disuruh Nabi siliha, sambung silaturahim. Apa utiha? Boleh aku beri hadiah? Silakan beri hadiah kepada orang tuamu yang non muslim. Ustaz, apa hukumnya seorang istri masih chatting sama mantan?
Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan menawarkan jalan-jalan menuju zina. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi. Buka HP sekarang, cari nomor dia, delete. Buka FB sekarang, cari nama dia, akhiri, blokir. Jangan lagi ada. Oh, jangan sampai ada. Enggak ada hati Pak Ustaz, cuma silaturahim aja. Jangan. Mungkin kau tak apa-apa, tapi istrimu sudah hancur berkeping dia.